kasih Tuhan. Bapak, hari ini kami datang di hadapan kami, bawa hati kami, bawa hidup kami. Apa adanya Tuhan. This is who we are. Ini kami apa adanya di hadapan-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, Kau bicara pada hati kami. Hanya suara-Mu Tuhan yang bisa membawa terobosan dalam jiwa kami. Hanya suara-Mu yang hari ini kami perlu bisa tangkap buat roh kami, buat jiwa kami. Untuk itu hari ini kami berdoa Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bicara pada hati kami. Ruang dan tempat kami berikan kepada Engkau Tuhan Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang berperkara buat hati kami. Engkau sendiri yang bicara pada hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu kami tidak dibatasi, Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat atau waktu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Engkau ada. Dan Engkau mengurapi apa yang disampaikan Tuhan, buat Engkau sendiri yang bicara pada hati kami. Bakar kembali hati kami Tuhan. Biar di masa-masa ini Tuhan kami didapati tetap menggebu-gebu di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu kami terus berlari dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan tidak menjadi lesu Tuhan. Makin kuat dan makin kuat. Mari Roh Kudus bicara pada hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Akhirnya kembali di tempat ya. Ternyata hari ini ibadah pertama onsite ya. It's berarti sebuah kehormatan buat saya yang membuka jadinya. Oke. Di gereja kami juga baru mulai dibuka lagi. Kemarin setelah PPKM 2 bulan di rumah aja. Jadi kita baru mulai dibuka lagi. Salam kenal. Saya Christian. Saya pastor dari JKI Providensia di Jakarta. Oh, hai, wajah-wajah sangat familiar semuanya. Oke. Oke, saya juga bagian dari AOC Jakarta, jadi kita sama-sama keluarga. I believe saya ada di sini ingin bawa sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya amat percaya ini sedikit banyak akan memberkati kita. Seberapa banyak percaya Tuhan akan bicara pada hati kita malam hari ini, amin? Oke, hari ini temanya yang dikasih sama Michael, dikasih temanya tentang menantikan Tuhan. Seingat saya 2 tahun lalu ketika saya khotbah di Youth AOC Surabaya juga temanya sama, menantikan Tuhan. Jadi kayaknya memang saya dipanggil untuk bicara hal yang sama gitu. Oke, gak apa-apa, ayatnya juga persis sama, Yesaya 40 ayat 30 juga. Jadi kita akan baca juga sama-sama Yesaya 40 ayat 31 kita akan baca sama-sama. Tapi kalau saya pengen kita baca lagi seperti 2 tahun lalu, kita baca dari ayat yang sama, tapi memang Alkitab itu unik. Sampai hari ini kita bahas ayat yang sama pun gak akan habis bicaranya mengenai hal itu, amin. Yuk kita baca Yesaya 40, kita mau baca dari ayat 28 sampai 31. Thank you. Perempuan-perempuan yang bawa, jadi gak enak. Oke, thank you. Oh hai bro. Sorry bro, maafkan saya. Habis ini kita cuci kaki ya. Oke. Maaf. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Oke, kita baca sama-sama dari 28 kita bacanya sama-sama kita baca. Yang siap baca katakan amin. Oke, yuk. 1 2 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terus baca. Yes. Terus orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Ayat sebelumnya dikatakan orang-orang muda akan lelah, akan teruna-teruna, akan jatuh tersandung. Ini bukan bicara berarti anak muda bakal jatuh. Enggak. Ini bicara kalau kita hanya mengandalkan kemudaan kita, kekuatan manusiawi kita akan sangat terbatas yang kita bisa capai. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, kekuatan kita bukan dari kita, bukan dari dalam, bukan dari kita sendiri, tetapi dari atas. Yang setuju katakan amin. Ya. Tetapi yang menantikan Tuhan, Tuhan katakan akan makin kuat. Bahkan kalau Anda baca firman Tuhan di Daniel, saya lupa ayatnya di mana, tapi ada berkata begini, tetapi mereka yang mengenal Allahnya akan kuat. Mereka akan kuat, mereka yang mengenal Allahnya, mereka akan makin kuat dan makin berdampak. Jadi di masa-masa di mana semua kekuatan kita, masa-masa ini kayaknya dipretelin banget gak sih? Di masa-masa ini apa yang kita banggakan, apa yang kita jadikan sumber, apa yang kita jadikan
pilar dalam kehidupan kita ini kan digoncang semuanya. Selama 2 tahun pandemi itu kan saya percaya nggak ada satupun yang bisa menubuatkan bahwa itu bisa terjadi. Nggak pernah masuk di pikiran kita bahwa itu bisa terjadi. Tetapi saya percaya bahwa setiap goncangan yang terjadi, kalau kita mau lihat apa yang ada isi di dalam bejana itu, dan kalau bejana itu terlalu besar untuk kita tengok dalamnya, dan kalau kita nggak bisa tengok dalamnya, tendang aja bejananya. Ketika kita tendang bejananya dengan keras, maka yang di dalam akan keluar kan. Ketika goncangan terjadi, yang di dalam akan keluar. Dan ketika itu keluar akan kelihatan apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita sandarkan. Firman Tuhan satu-satunya berkata begini, kalau kekuatanmu bersandar kepada Tuhan, maka apapun goncangan yang terjadi kamu stabil. Tapi kalau kekuatanmu kamu gantungkan pada tekad kita, kekuatan kita, kamu akan goncang. Ya. Ketika kekristenan kita istilahnya kita gantungkan pada ketekunan kita. Pada kerajinan kita baca firman, walaupun penting, nanti kita akan bahas tentang baca firman, itu penting sekali. Tetapi kalau kita gantungkan hanya pada kekuatan kita yang terbatas, kekristenanmu gak akan pernah kuat. Kekristenan harus bersandar kepada Tuhan yang adalah sumber. Yang mengerti katakan amin. Ya. Teman-teman, hari ini saya mungkin mau mulai dengan sebuah cerita begini. Kalau kita lihat, kita dipanggil untuk menantikan Tuhan. Kita dipanggil untuk menantikan Tuhan, mencari. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Berapa banyak yang setuju bahwa untuk kita manusia, mengandalkan Tuhan itu lebih sulit sebenarnya. Sebab mengandalkan Tuhan tuh artinya kita nggak bisa mengandalkan perhitungan matematika kita. Ikut Tuhan nggak ada 1 tambah 1 2, 1 tambah 1-nya Tuhan nggak jelas. Gitu kan? 2 tambah 2 Tuhannya nggak jelas. Tapi pasti, tapi nggak jelas. Gitu loh. Nggak ada yang pasti dalam formulanya Tuhan. Tapi kita manusia kan sukanya yang formula yang pasti. Gimana cara saya dekat sama Tuhan? Kasih saya 1, 2, 3 langkahnya. Nggak ada begitu. Gimana cara doa yang baik? 1, 2, 3-nya gimana? Kita maunya formula. Tetapi hubungan dengan Tuhan tuh relational. Bukan formula. Kalau itu dijadikan formula, maka kita akan jadi menghakimi satu sama lain. Oh salah lu, salah. Beda sama gua. Tapi kalau itu relational, beda cerita. Nggak ada ruang buat kita menghakimi satu sama lain. Sebab kekristenan adalah perjalanan. Kekristenan kalau saya bilang bukan agama, tetapi adalah sebuah way of life, cara hidup. Cara hidup. Alkitab nggak cuma mengatur hubungan kita sama Tuhan doang. Alkitab mengatur bagaimana kamu harus jadi pekerja yang baik dalam tempat pekerjaanmu. Alkitab juga kasih banyak hikmat untuk bagaimana kamu jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Dia nggak cuma ngatur hubunganmu ke atas. Tuhan menciptakan kita sebagai sebuah makhluk yang bergerak. Satu firman Tuhan lagi, nanti baru kita jelaskan apa yang saya mau bahas. Satu lagi di Bilangan 11. Dan saya akan jelaskan konteks yang akan kita baca, Bilangan 11. Ya. Jadi ya kayak tadi saya bilang, menantikan Tuhan itu nggak semudah nggak semudah konsep. Ayo menantikan Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Hari ini saya coba kasih pengertian mengapa mengandalkan Tuhan itu nggak segampang konsep. Kalau memang mudah gitu loh. Orang Israel dari dulu udah beres gitu kan. Kalau kita lihat Bilangan 11 ayat 4-6. Ya orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada satupun apapun yang kita lihat kecuali mana saja yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat ceritanya, akhirnya mereka yang udah dibebaskan Tuhan minta dibalikin ke Mesir. Hanya gara-gara perkara apa? Daging, ikan, bawang, semangka, timun gitu kan. Hari ini judul khotbah saya hampir saya namain tragedi timun, semangka, bawang gitu kan. Karena lucu, tapi sebenarnya kita mau belajar sama-sama, kita mau coba dalami. Karena umat Israel disuruh mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri. Keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian, mereka dituntut cuma satu, kepercayaannya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Benar gak? Selama di padang gurun mereka hanya boleh bergerak kalau Tuhan bergerak. Hanya boleh, ya betul gak? Mereka yang ngatur barisannya itu Tuhan. Kapan tiang awannya jalan, kapan tiang apinya jalan, itu kan mereka bergerak kalau tiang awannya bergerak. Dan pertanyaannya, coba bayangin. Pertanyaannya, ada yang tahu gak bahwa tiang awannya bergeraknya kapan? Enggak ada yang tahu. Firman Tuhan berkata, kadang ada sebulan, kadang setahun, kadang 3 bulan.
Bisa bayangin gak sih kalau kamu ada dalam rombongan besar yang mau masuk tanah perjanjian, yang jaraknya sebenarnya cuma 40 hari. Sekarang gue udah masuk tahun ke-38 dan gue masih gak masuk-masuk. Dan Musa pemimpin gue muter-muter aja di tempat, gak tahu kemana. Kalau ditanya, Mus hari ini kita kemana? Gue gak tahu. Kapan tiang apinya bakal pergi? Gak tahu. Musa juga gak tahu. Sebab mereka diajar untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan tuh nggak convenient sebenarnya loh, nggak nyaman loh. Bayangin kamu udah selesai bawa barang, packing barang. Oh, udah kita menetap di sini, tiang awannya berhenti. Oke, unpacking. Setelah unpacking baru taruh tempat gigi tempat sikat gigi pada tempat yang tepat. Tiba-tiba, berangkat lagi gitu kan, beresin lagi. Nggak ada yang tahu dan itu nggak nyaman. Dan karena ketidaknyamanan mengandalkan Tuhan, nggak nyaman menantikan Tuhan, nggak nyaman mengandalkan Tuhan. Akhirnya umat Israel berkata apa? Balikin gue ke Mesir deh. Benar ya? Kenapa? Hari ini saya mau coba bahas, kasih sebuah pengertian begini. Saya waktu itu, tahun-tahun sebelum pandemi, saya ini cukup sibuk, sering flight, bolak-balik, naik pesawat, pergi bolak-balik pelayanan. Dan pernah waktu itu satu kejadian, di sini ada yang pernah hampir ketinggalan pesawat nggak? Siapa pernah ngalamin? Oke, gue juga gitu kan. Gue pernah ngalamin hampir ketinggalan pesawat gara-gara transit. Mau transit gitu kan, mau transit dari kota Bangka kalau nggak salah terus mau pergi ke Jogja. Transit, pokoknya pesawatnya jam 12 lewat 10, saya nyampenya gara-gara delay, pesawat saya nyampe di situ jam 12. Saya di gate 1 kalau nggak salah, pokoknya gate 1, 2, 3, dan gate saya yang ke Jogja tuh udah ada di daerah 30-an. Jadi bisa bayangin nggak? Gue nyampe tinggal 10 menit dan gue masih pergi 20 gate. Sekarang gue punya 3 pilihan. Yang satu gue bisa, ya udahlah abaikan tiket gue angus 10 menit gue gak mungkin kejar. Atau dua, gue naik golf cart yang biasanya opa-opa suka naik kan. Gitu kan, lumayan cepat. Atau ketiga, gue lari kayak maling. Dan karena gue masih muda, gue ego untuk naik golf cart. Jadi gue putuskan, lari kayak orang gila. Dan akhirnya gue kekejar gitu loh. Begitu gue lari, kalau kalian pernah bayangin lari. Dan di bandara tuh ketika kita lagi lari bener-bener ngejar. Itu kan kita bener-bener mau ambil jalan yang paling cepat. Dan ketika saya lagi lari saya tahu pasti terlambat. Tapi tiba-tiba kebaikan Tuhan terjadi. Kalian mau tahu apa yang saya lihat? Di depan saya lihat sebuah moving walkway. Elevator berjalan tau gak sih? Yang lurus. Elevator berjalan menurut saya itu adalah sebuah idenya Tuhan. Kenapa? Karena di situ kamu naik gak perlu usaha lebih berat. Tapi range kamu jalannya jauh banget. Bener gak sih? Kamu lari di situ sama kamu lari di luar itu jauh lebih cepat. Karena ada percepatannya gitu kan. Jadi begitu saya lihat itu, oke, saya naik. Dan ketika saya naik, ada sesuatu yang bikin saya jengkelnya setengah mati. Kalau kalian yang suka berpergian, kayaknya kalian ngerti apa yang saya mau bicarakan. Ketika kalian lagi buru-buru, kalian naik dalam sebuah moving walkway, sebuah tempat di mana kita harusnya bergerak kan. Terus kamu bertemu dengan seseorang yang saya enak badan, saya enak jidat. Pernah gak gitu? Masalah gini, kalau kalian pergi ke luar negeri, kita tahu jelas ada peraturannya. Kalau lu mau berhenti, ada di sebelah kanan berdirinya. Jadi sebelah kiri harus kosong. Nah orang Indo kan beda. Ya memang gue sebelah kanan, tapi koper gue di sini. Atau kaki gue di sini gitu. Gue gak tahu kenapa lu berdiri gini kan. Jadi wow di jalan ada begitu, itu kan paling bikin frustrasi, setuju gak? Paling bikin frustrasi. Kalau ditanya kenapa itu bikin saya frustrasi, bukan karena dia diam. Tapi karena dia diam di tempat di mana saya harusnya bergerak. Yang bikin kita frustrasi, yang bikin saya frustrasi adalah dia diam di posisi di mana harusnya orang bergerak. Dan bukankah sebenarnya frustrasi dalam hidup terjadi ketika kita stagnansi pada sebuah musim di mana kamu harusnya bergerak. Benar gak? Frustrasi loh. Kamu harus bergerak. Tapi kok merasanya kok gue stuck. Pernah merasa stuck gak sih dalam hidup? Stagnasi tuh perasaan yang kayak gini. Gue gak tahu hidup gue mau kemana nih. Gue udah usia begini, kerjaan belum ada. Gue gak tahu Tuhan mau bawa gue kemana. Pelayanan orang pada bilang, aku sekarang ketemu panggilan sana. Gue boro-boro ketemu panggilan gue, ketemu sendal gue aja hilang gak tahu kemana gitu kan. Jadi lu stres. Karena lu frustrasi dalam sebuah tempat di mana lu gak tahu bergerak kemana. Gue harusnya bergerak tapi gue gak tahu bergerak kemana. Itu frustrasi loh. Setuju gak? Maka kenapa orang Israel lebih milih balikin gue ke Mesir. Lucu ya, padahal sudah berpuluh-puluh tahun
Mereka berdoa minta dilepaskan, dibawa keluar dari Mesir. Ketika dilepaskan, mereka kangen pada hal yang konyol. Timun, bawang prei, semangka. Balikin saya dibelenggu. Sebab kalau saya bilang, ini makanya saya minta ambil contoh begini. Kalau saya bilang kenapa bangsa Israel udah dibebaskan, dilepaskan, minta kembali. Itu yang saya bilang frustrasi dari stagnasi. Ketika kita stuck, di saat kita rasanya kita harus bergerak. Ketika kita lagi penuh dengan gairah, tapi opportunity tidak datang-datang. Nah teman-teman, saya ambil contoh lagi nih begini. Kalau saya ambil posisi pesawat ya. Berapa banyak kalau kayak saya, kan kalau di pesawat biasanya ada 3 bangku ya. Benar nggak? Yang di window, ini aisle. Nah, berapa banyak kayak saya paling suka check in duduknya di sini nih, window. Benar nggak? Paling enak duduk di sini. Kenapa? Nggak ada yang ganggu. Karena paling males kan kalau lu sendirian naik pesawat dan lu diajak ngomong sama, apalagi saya orangnya introvert gitu loh. Diajak ngomong sama orang baru, saya paling males. Gitu kan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau model yang suka ngobrol, yang pertama dia tanya, kalau ngelihat orang kayak saya, ditanya, kamu kerjanya apa? Nah itu dilema buat saya. Dilema banget. Sebab kalau saya bilang pendeta, pembicaraan kita selesai di situ. Saya pendeta. Oh. Saya pendeta. Gue udah perpuluhan kemarin, gak ada hubungan gitu kan. Yang bikin saya dilema karena saya gak tahu ditanya apa. Jadi kalau orang asing tanya saya, kamu kerjanya apa? Pengusaha minyak. Minyak apa? Minyak urapan. Jadi itu ya. Pokoknya saya gak suka diajak ngomong. Jadi saya biasanya makannya pilihnya yang di ujung gitu, yang di ujung window ya. Ada yang di sini suka di sini nggak? Row. Biasanya yang suka beser, bolak-balik toilet, pasti sukanya di sini kan. Nah tapi menurut saya di sini oke, di sini oke. Yang paling enak di sini, setuju nggak? Di tengah. Karena di tengah ini lu nggak punya senderan tangan, bener nggak sih? Apalagi kalau kanan kiri lu gede banget badannya, dan lu juga gede. Itu dilema karena rebutan. Jadi kalau dia lagi, kadang-kadang dia udah duduk duluan. yang sering bolak-balik naik pesawat pasti sadar yang saya ngomong nih. Kalau dia udah duduk duluan, aduh, gue nggak ada tempat nih. Jadi kita nungguin sampai dia lah, langsung ya. Bener gak ya kan gitu kan. Begitu dia lagi, terus pura-pura bobo. Jadi gue yakin, ya bodo amat gitu kan. Karena duduk di tengah paling gak nyaman. Setuju gak kalau duduk di tengah paling gak nyaman? Nah saya bilang sebenarnya memang betul. Di tengah itu posisi tengah, kalau saya bakal bilang ini dilema titik tengah. Tapi masalahnya kehidupan kekristenan kita ini dihidupi dari sini loh. Dari tengah. Dari tempat yang gak nyaman. Kalau saya gambarkan, sebelah kiri menggambarkan kehidupan lama saya yang sudah saya tinggalkan. Sebelah kanan menggambarkan kepenuhan Kristus yang Tuhan janjikan buat saya. Nubuatan yang Tuhan sudah kasih ke saya. Janji-janji yang Tuhan sudah kasih ke saya. Janji-janji yang saya percaya akan terjadi dalam hidup saya. Tapi kan belum nyampe kan. Kepenuhan Kristus, karakter Kristus, aku di dalam Kristus seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ini gak nyampe ke sini. Dan yang paling bikin kita stres adalah karena kita selalu ada di tengah, betul gak sih? Artinya apa kalau di tengah? Gue udah gak sama kayak hidup gue yang lama. Tapi gue belum nyampe-nyampe ke sana. Gue merasa kok janji Tuhan jauh bener ya. Ini kenapa gak nyampe-nyampe? Dan disinilah banyak dari kita tuh ngalamin frustrasi stagnasi. Disinilah banyak teman-teman kita akan nanya begini. Kata lu ikut Tuhan. Kok gak banyak berubah? Bingung. Karena kita ngelihat rasanya gue udah berubah, tapi gue udah tahu sih gue udah nggak di sini lagi. Ini menggambarkan kehidupan kita yang lama, pendosa, keterikatan kita akan dosa, kepribadian kita yang menyebalkan dan sebagainya. Ya. Dan kamu sekarang ada di sini, kamu udah nggak sama seperti yang dulu. Kamu tahu itu dan orang-orang sekitarmu juga tahu itu. Tetapi ada sesuatu yang masih rasanya menghalangi kita dari mencapai apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita berharap setelah kita dari sini, ketika Tuhan panggil kita, kamu akan jadi seorang yang dipakai Tuhan. Bayangin kita langsung apa? Benihin ya. Besok langsung jadi. Kita maunya begitu. Kita maunya dari sini kita langsung lompat ke sana. Tetapi dalam kekristenan Tuhan gak seperti itu bekerjanya. Ada satu yang Tuhan pakai yang namanya proses. Dan proses dieja oleh pikiran kita, stagnasi. Apa yang Tuhan bilang proses seringkali kita anggap stagnasi. Karena kita merasa gue gak kemana-mana. Sebenarnya bukan gak kemana-mana, karena Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita.
Tetapi kita biasanya di tengah kita akan frustrasi. Karena kita nggak tahu. Saya mesti ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya nggak nyampe-nyampe kayak dia? Dan di sini nih penyakitnya. Banyak dari kita mulai comparing. Bandingin. Kok panggilan gue beda sama dia? Kok dia cepet-cepet banget naik? Sementara gue di tengah terus. Itu dilema. Setuju nggak? Pernah nggak ngalamin begitu? Dimana rasanya gue mau jadi seperti yang Tuhan mau. Gue mau buang semuanya untuk, bukan buang. Kasih semuanya untuk Tuhan. Tapi masalahnya gue ada di tengah. Dan ini dilema. Dilema banget. Kita tahu janji Tuhan, kita tahu kita dipanggil kemana. Kita tahu apa yang kita akan capai. Karena sudah ada nubuatan di sini. Pernah gak punya terima janji Tuhan? Pernah gak terima nubuatan dari Tuhan? Berapa banyak yang pernah terima nubuatan atau janji Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berapa banyak yang tidak kunjung melihat itu jadi dalam hidup? Berapa banyak yang rasanya itu kayaknya masih jauh banget. Saya termasuk. Dan itu sebenarnya adalah hal yang lumrah dan itu baik. Kalau kamu punya mimpi yang terlalu kecil, kalau kamu punya visi yang terlalu kecil, berarti besar kemungkinan visi itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau visi yang kamu punya di hati kamu, yang lahir di hati kamu, begitu besar sampai orang bilang, lu ngigo lu. Ketika orang lihat, ketika visi yang di hatimu bisa orang bilang, itu terlalu besar buat lu. Nah itu Tuhan bisa jadi. Sebab kamu punya Tuhan yang besar, kamu punya Allah yang besar. Tetapi ingat sadar, bahwa setiap hari dalam kehidupan kita yang banyak kita kerjakan adalah kita selalu di titik tengah. Di titik tengah. Di mana kita harus menanti kegenapan janji Tuhan itu sambil terus percaya. Ambil contoh siapa? Yusuf contohnya ya kan. Dikasih janji kamu akan jadi raja. Terus karena dia terlalu songong gitu kan. Dipanggil, teng, weh dengerin. Gue dapat mimpi kemarin. Mimpi apa? Lu orang semua sujud ke gua. Senyum-senyum. Akhirnya apa? Dijerumusin. Hidupnya makin kacau. Secara mata dunia. Di hadapan Yusuf apa? Di mata Yusuf apa? Gua tahu gua udah gak di tempat yang sama. Dan gua mungkin buat kesalahan, betul. Manusia pasti buat kesalahan. And I know, I'm learning from my mistakes. Tapi masalahnya kok rasanya yang Tuhan janjikan masih jauh banget. Sekarang gue jadi budak. Janji Tuhan gue jadi raja, gak ada hubungan. Terus kemudian masuk narapidana lagi jadi napi. Sekarang gue napi, janji Tuhan gue jadi raja. Memang Tuhan gak spesifik raja di mana, betul gak? Tuhan gak spesifik. Bayangan dia apa jadi raja buat orang tuanya, saudaranya, bangsa Israel. Tetapi yang Tuhan rencanakan beda jauh dari apa yang dia tafsirkan. Tapi disitulah bagian kita ketika kita ada di dilema titik tengah. Hal yang kita anggap stagnasi. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang menguji satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Apa? Trust. Kepercayaan. Iman. Iman itu bukan sesuatu yang gua harap bisa. Iman juga bukan sebuah alat untuk memanipulasi Tuhan loh. Karena berapa banyak dari kita tahu bahwa Tuhan itu God of seasons. He's the God of seasons, betul gak? Artinya apa? He has seasons. Dia ada musimnya. Dia ada timingnya. Ya. Berapa banyak sadar yang namanya seasons gak bisa dipercepat. Setiap seasons ada buahnya. Setiap seasons ada berkatnya. Tetapi seasons gak bisa diburu-buru. Why? Karena faith, iman, bukan alat memanipulasi Tuhan untuk mengerjakan apa yang menurut kamu dia perlu kerjakan. Dengar baik-baik, Tuhan adalah Allah. Kita bukan. Artinya apa? Dia adalah Allah yang tidak bisa dimanipulasi oleh kita. Tuhan gue puasa nih. Tuhan gue benar-benar hari ini gue bakal ini, gue bakal ini. Gue janji ini, gue nazar ini, nazar itu. Tapi lu janji buat ini ya. Saudara, Tuhan gak bisa digerakkan dengan manipulasi seperti itu. Tuhan lu gak kasihan sama gue. Enggak, itu istilahnya. Karena Tuhan punya seasons ya, Tuhan punya timingnya, dia punya schedule. Yang bagian kita apa? Dia tuntut satu, trust, kepercayaan. Bisa gak kita percaya even ketika kita ada di dilema titik tengah ini. Di titik tengah yang rasanya gak ada ujung, rasanya gak kemana-mana. Bangsa Israel juga sama loh kalau kalian pikir. Berpuluh-puluh tahun, udah 10 tahun, udah 20 tahun, gue muter-muter kalau ditanya kemana, Musa juga gak bisa jawab. Dan rasanya kalau ditanya masalahnya, itu juga muter-muter di tempat yang sama.
Buat kita sepertinya kita gak kemana-mana. Buat kita manusia sepertinya kita cuma ngabisin waktu. Buat manusia bahkan ketika saya dulu mulai pelayanan, ketika saya mulai awal taruh hidup saya masuk dalam pelayanan full time buat Tuhan. Ada teman saya, sahabat saya yang memang bukan sahabat sih, tapi teman, tapi ya cukup dekat gitu loh. Tapi dia lebih tua gitu. Jadi dia bilang, Chris, lu gak sayang masa muda lu kasih buat pelayanan? Lu bisnis aja usaha, gua ajarin lu bisnis. Ya bukan bisnis itu salah ya. Bukan, saya nggak bilang, tapi saya tahu panggilan saya untuk melayani. Itu saat itu, waktu itu saya tahu saya dipanggil full time. Buat dunia itu buang-buang waktu. Buat dunia lu ngabisin waktu. Ngapain sih kayak gitu? Dan memang betul secara manusia kita rasanya nggak kemana-mana. Tapi di mata Tuhan beda. Setiap musim yang dilewatin, ada sesuatu yang lagi dibentuk dalam hidup kita. Jadi kalau kita ngerti titik tengah ini bukan sesuatu titik yang nyaman, betul. Itulah kenapa sekarang kita ngerti konteksnya kenapa orang Israel ngalamin tragedi timun bawang semangka. Balikin saya ke yang lama. Coba menurut kalian kenapa mereka lebih milih untuk balik ke lama? Padahal dibelenggu loh, dicambuk-cambukin loh. Jadi istilahnya hidup mereka berarti seharga bawang, semangka, dan timun. Demi semangka, timun, bawang, gue mau deh balik dibelenggu lagi. Menurut saya lebih dari itu, bukan permasalahan mereka kangen timun, semangka, bawang. Kalau saudara tanya saya, menurut saya kenapa bangsa Israel lebih milih untuk kembali? Sama dengan jawaban banyak dari kita ketika tergoda untuk kembali ke kehidupan yang lama. Apa? Karena gini, dalam kehidupan yang lama, setidaknya gue tahu apa, gue udah familiar di situ. Gue udah nyaman di situ, setidaknya gue tahu apa yang gue mau lakuin. Sementara ikut Tuhan kalian dipanggil masuk dalam sebuah zona unknown. Sebuah zona di mana kalian gak bisa mengandalkan planning kalian. Kalian gak bisa andalkan strategi kalian. Kalian cuma bisa bilang, God, I'm going into the deep with you. Tuhan, gue ngikut lu, gue gak tahu lu, gue kemana lu. Tuhan, lu tuntun gue, lu pegang gue gak tahu kemana. Dan sebenarnya kekristenan begitu. Adalah melepaskan yang lama dan gak kembali lagi. Kenapa orang Israel masih mau kembali yang lama? Karena ketika dia melangkah keluar dari Mesir, dia melangkah keluar dari kehidupan yang lama, dia masih pegangin. Dia masih pegangin yang lama. Jadi ketika dia lihat yang di sana kayaknya terlalu jauh, dia bilang, kayaknya yang lama gue lebih jelas deh, gue lebih keren gue yang lama. Gue sekarang gak jadi apa-apa, dulu gue di tempat yang lama gue dihormatin gitu. Di tempat yang lama gue setidaknya punya banyak teman. Atau setidaknya gue lebih nyaman, gue lebih berasa enak. Tapi sekarang gue ikut Tuhan, gue gak tahu mau kemana. Kenapa kalian gak tahu mau kemana? Karena kalian belum ngelepas gitu loh. Jadi buat saya kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, you get serious with Christianity. Lepasin yang lama, take God's hand. Dan memang serem sih. Karena diajak ke dalam sebuah tempat di mana kamu gak tahu, kamu gak bisa andalkan kepintaranmu, kamu gak bisa andalkan strategimu. Kamu cuma bisa andalkan Tuhan, dengkulmu gitu kan. Tuhan, gue berserah, gue gak tahu kemana. Ikut Tuhan gak selalu dijanjikan kepastian. Ini begini, abis ini begini, abis ini begini. Kadang-kadang Tuhan gak selalu buka jalan besar-besar. Makanya firman Tuhan berkata, firman Allah adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada masa di mana firman Tuhan jadi terang buat jalanmu. Artinya apa? Semuanya jelas. Tahun depan gue mau begini, 2 tahun begini, 3 tahun begini. Jelas, ada musim di mana Tuhan jelas kasih tahu kamu mesti ngapain. Tapi akan ada musim juga di mana firman Tuhan cuma jadi pelita yang sangat kecil di kaki kamu. Artinya apa? You just have to take a step. Melangkah dengan iman lagi. Melangkah dengan iman lagi. Dan ini panggilan kita. Untuk belajar percaya di tengah kita merasanya gue gak kemana-mana. Atau mungkin banyak dari kita berasa kayak, Kak mungkin di sini kalau punya mentor, Kak saya gak tahu nih kayaknya saya gak lepas-lepas, saya begini-begini aja. No. Ketika kamu ikut Tuhan, ketika kamu berikan hidupmu untuk Tuhan, gak ada yang namanya kamu gak kemana-mana. God is working something in you. Ketika kita ada di titik tengah, di titik tengah frustasi ini nih teman-teman. Yang sering kali kita tanyakan tuh begini, yang sering kali pertanyaan yang sering muncul di hati kita tuh begini. Apakah ini panggilan saya ya? Apakah saya dipanggil di sini? Apakah panggilan saya itu apa? Terutama kalau kita masih remaja atau masih muda, yang kita selalu tanyakan itu. Tuhan panggilan saya apa? Engkau mau saya ngapain dalam hidup saya?
Karena kita semua pengen melayani Tuhan, kita semua pengen memberikan kehidupan kita untuk Tuhan, betul gak? Tapi gue gak jelas gue dipanggil kemana. Dan seandainya dikasih nubuatan kok kayaknya yang aneh-aneh dan rasanya jauh dijangkau. Gue gak tahu gitu. Panggilan gue apa? Terus kita ikut seminar, panggilan, setiap ada panggilan kita dengerin panggilan. Sampai sekarang kita gak ngerti-ngerti panggilan kita apa. Semua udah dapat, panggilan gue penari, panggilan gue ini, panggilan gue. Ya sebenarnya betul, ada juga panggilan itu pelayanan sebenarnya. Panggilan adalah sesuatu yang spesifik yang Tuhan panggil kamu untuk kerjakan. Bukan cuma sekedar pelayanan, tapi sebuah passion yang Tuhan taruh, sebuah visi yang Tuhan taruh, sesuatu yang lahir dari hatimu berdasarkan hubunganmu dengan Tuhan berjalan. You are called, kamu semua dipanggil, kamu semua dipilih. Tapi kan pertanyaan kita gitu kan, panggilan saya apa? Dan kita lebih suka yang namanya gagasan ide yang berkata, aku mau kejar panggilan saya. Ayo buang semuanya, kejar panggilanmu. Nah kita ya mau, tapi apa gitu kan. Panggilan saya apa? Saya bingung kejar apa gitu kan. Saudara, hari ini saya berdoa supaya sedikit banyak saya kasih pengertian tentang panggilan. Sebab kalau kita sering bilang kejar panggilan, maaf, tapi itu kurang alkitabiah. It's not biblical. Istilah mengejar panggilan tuh gak ada di Alkitab. Oh, penistaan gitu kan. Tenang dulu. Saya kasih penjelasannya. Istilah mengejar panggilan tuh gak ada di Alkitab. Kalau kalian baca Alkitab, benar-benar belajar. Baca deh, gak usah belajar, baca aja. Kalian akan temukan. Bukan kita yang ngejar panggilan, tapi panggilan yang ngejar kita loh. Baca cerita Samuel. Apakah Samuel, Tuhan kau di mana? Tuhan, oh puasa, syara masih. Terus tiba-tiba Samuel, nggak gitu kan? Coba baca kitab Samuel. Samuel dipanggil Tuhan gimana? Lagi tidur di samping tabut. Dia nggak pilih harus ada di mana, dia nggak nyari. Panggilan yang cari dia. Sebentar, saya jelasin lagi. Penistaan ini penyesatan. Ntar dulu, tenang. Musa. Mana ya semak berapi, mana semak. Enggak gitu kan. Musa lagi ngerjain apa yang dia kerjain aja saat itu. Panggilan Tuhan datang. Yusuf, mimpi mana, arwah pemanggil mimpi gitu kan. Enggak, mimpi yang datengin dia, panggilan yang datengin dia, betul enggak? Saulus juga gitu. Dia lagi bunuh-bunuhin orang Kristen. Panggilan Tuhan datang. Coba cari Alkitab, ada gak contoh tokoh yang dimana mereka kejar dengan kekuatan mereka dan akhirnya tidak dapatkan panggilan mereka. Listen, panggilan Tuhan pasti akan datangi kamu ketika kamu setia pada apa yang Tuhan hari ini taruh di tangan kamu. If you are faithful with the season you're in, God will call you. Daud baru ngalamin panggilan, dia gak nyari-nyari panggilan. Daud setia menggembalakan domba-domba yang dipercayakan dia walaupun itu kecil. Gak ada hubungannya, dia tahu dia mau jadi raja tapi hari ini gue gembala. Gue gak tahu gimana Tuhan bawa gue nanti jadi raja, tapi yang gue tahu sekarang, gue dipanggil untuk jadi gembala. And this is what I will do. Tapi gak rohani kelihatannya, tapi this is what God calls me to do. Buat Tuhan gak ada yang rohani yang sekuler, dua-duanya sama. Satu. Kita yang sering pisah, ini sekuler, ini dunia. Ini rohani, buat Tuhan semuanya satu. Yang sekuler juga dipanggil untuk memuliakan Tuhan sama. Satu. Jadi ketika kita belajar setia pada apa yang ada di tangan kita, lakukan dengan gairah, setia. Samuel gak bisa pilih loh, dia harus tidur di mana. Saul lagi. Siapa? Eli yang pilihin dia tidur di mana. Eli yang pilihin dia kerjanya apa. Dan Eli bukan imam yang baik loh. Betul gak? Eli imam yang jahat. Tapi menghasilkan Samuel yang luar biasa. Oh, orang tua saya pak, orang tua saya kafir. Ya mau orang tuamu kafir atau enggak gak ada hubungannya. Sebab kalau Tuhan panggil kamu, mau pemimpin di atasmu seburuk apapun, kamu bisa lahir seperti Samuel. Samuel punya pemimpin yang buruk, Samuel punya contoh yang sangat jelek. Tapi dia jadi nabi pertama di bangsa Israel. Dia jadi nabi pertama yang membuat sekolah nabi-nabi di Israel. Bapak pendidikan orang Israel. Siapa? Samuel. Dilahirkan dari pemimpin yang sangat jahat.
Nggak ada hubungannya. Jadi stop playing the blame game. Kok tapi nggak tahu keluarga gue kayak gini. Kalian mau tahu Samuel ditaruh di sana di bait Allah bukan atas kehendaknya sendiri. Kalian mau tahu Samuel ditaruh di bait Allah tuh usia berapa? Dipercaya berdasarkan tradisi bangsa Yahudi, Samuel, anak kalau dipersembahkan kepada bait suci, itu biasanya usia 2 sampai 3 tahun. Artinya apa? Itu bukan pilihan gua, itu pilihan mak gua. Tapi itu nazar mak gue bukan nazar gue. Kalau saya jadi Samuel mungkin, nggak adil hidup. Kenapa saya dibuang dari keluarga saya? Kenapa saya dibuang dari orang tua saya? Samuel nggak pernah mempertanyakan itu. Tapi dia belajar faithful dengan apa yang dia ada. Dia belajar setia. Daud mengerjakan hal yang sama, faithful. Yusuf juga sama. Ya udah sekarang gue udah buat kesalahan, oke. But there's still things yang gue masih bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Gue jaga integritas gue. Even that simple. Ketika kamu setia, get serious with Christianity. Teman-teman kakak mau kasih tahu begini. Banyak dari kita punya konsep yang salah tentang kekristenan. Seringkali kita pikir kekristenan is about trying harder, do better. Betul gak sih? Ayo coba lagi. Kak aku jatuh, coba lagi. Jatuh lagi kak, coba lebih keras. Coba lagi gitu kan. Sorry, Alkitab gak panggil kita sebagai pencoba. Tapi orang percaya, believers, not try harders. Bukan coba lagi, coba lebih lagi, coba lebih lagi, ayo coba lagi, coba lagi. No, it's not about trying harder. It's about believing better. Kekristenan tentang belajar percaya lebih baik. Belajar arahkan matamu kepada Tuhan. Makanya dibilang firman Tuhan berkata apa tadi, Yesaya 40 berkata apa? Orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan untuk baru. Orang yang mengenal Allahnya, dia akan makin kuat dan makin kuat. Fokus kita bukan kepada impian saya, panggilan saya, nubuatan saya, kapan saya jadi Benny Hinn. Atau kapan saya jadi 6HT baru gitu kan. Kapan gitu kan. No, that's not your goal. Panggilan kamu, arah kamu fokusnya gak ke sini. Fokus kamu kepada Tuhan yang akan bawa kamu ke sini. Nanti ketika kamu sampai di sini, kamu gak akan sadar kamu udah sampai sini. Karena fokusmu ke sana, bukan ke sini. Fokusnya bukan kepada tempat. Fokusnya bukan pada sebuah titik dalam hidup. Fokusnya kepada Tuhan yang akan gandeng kamu. Ketika kamu, istilah kalau saya bilang, fokusmu harusnya kesemsem sama Tuhan. Pernah gak sih kamu kesemsem sampai gak sadar, lupa diri? Ikut aja. Fokusmu harus kepada Dia yang akan terus gandeng kamu. That's your focus. Ketika kamu fokus kepada Tuhan, maka kamu menjadi serupa dengan Dia kan? Firman Tuhan berkata begitu. Ketika kamu behold Tuhan, ketika kamu terus ambil waktu berdoa, ambil waktu baca firman, ambil waktu to get serious about Christianity, ambil waktu serious about your relationship with God. Dia akan bawamu ke tempat yang kamu gak pernah sadar bisa sampai. Saya dulu pecandu narkoba. Saya dulu orang anak muda yang hancur berantakan hidup saya. Kalau suruh ngomong di depan orang, saya gak bisa ngomong. Saya gak punya masa depan, hidup saya berantakan habis-habisan. Kalau saya sekarang bisa ada di sini, saya pun gak sadar. Because that's not my goal. Panggilan saya bukan untuk jadi terkenal, untuk dipakai Tuhan, no. Panggilan saya adalah beholding Jesus. Banyak dari kita pikir upah dari mengikut Tuhan adalah dipakai Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan, nanti saya akan dipakai Tuhan. Nah itu salahmu. Upah mengikut Tuhan adalah Dia sendiri. He is your price. Dia hadiahmu. Kalau Dia aja gak cukup buat kamu, gak ada yang cukup lagi buat kamu. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, musim season kita sekarang, kita gak cukup hanya dengan Tuhan. Pacar manapun gak akan cukup buat kamu. So this is yang kita mesti mulai sekarang, go deep with Christianity. Ya. Saudara, gini, kekristenan gak bisa cuman perkara dalam 2 jam mendadak gue jadi ciptaan baru. Dalam 2 jam mendadak gue sekarang jadi holy-holy. Kekristenan bicara soal you go deep. Ambil benar-benar, ambil waktu baca firman. Ambil waktu gali. Banyak dari kita pikir, kok gue ikut Tuhan, gue melayani tapi gak banyak berubah. Because you're not serious about God.
Kamu gak jadikan Alkitab sebagai prinsip kehidupan kamu. Kamu jadikan TikTok prinsip kehidupan kamu. Apa yang ada di TikTok, bagus, keren prinsip. Bagus, quote of the day. This should be your truth. Alkitab, firman Allah. Dengar baik-baik teman-teman. Pengalaman yang kita alami gak pernah boleh dijadikan kebenaran. Hanya gara-gara kita ngalamin, sekarang benar. Gak bisa. Alkitab, firman Allah harus jadi kebenaran kamu. Apa yang orang ngomong gak bisa sekarang mendadak jadi kebenaran kamu. Gak bisa. Truth is truth. Gak ada lain. So you get serious with God. Ambil waktu, tinggalin, lepasin yang lama. Ini bukan artinya gue sekarang, jadi gue harus bahasa roh berapa jam Kak? 5. Kurang Kak? 6 boleh. Enggak, ini bukan bicara sekarang. Sekarang gue mesti ngapain sekarang? Simple, if you ask me. Lepasin yang lama. Jangan hidup di dua dunia lagi. Hari gue ibadah, gue haleluya. Hari gue gak ibadah jadi halilintar. Wah, marah-marah, kesel, banting sana, banting sini gitu kan. Kamu gak punya strength to live two lives. Kamu gak punya kekuatan untuk hidup di dua dunia. Hari ini pilih. Kalau kamu mau ikut Tuhan, benar-benar cemplung. Lepasin semuanya di belakang. Ikut Tuhan. Go deep. Ambil firman Tuhan. Baca. Jangan fokus ke manusia. Jangan fokus ke hamba Tuhan manapun. Fokus kepada Tuhan. Ya. Selama kita fokusnya gak kepada Tuhan, kamu gak akan pernah punya kekuatan untuk menjadi seperti yang Dia mau buat kamu. Kamu gak akan pernah terima kekuatan yang firman Tuhan berkata di saat semua lelah. Kamu tetap punya kuat. Kenapa? Karena kamu menantikan Tuhan. Kamu fokus kepada Tuhan. Kamu fokus, kamu lakukan ini bukan untuk dilihat. Kamu lakukan ini bukan untuk dapat pujian. Kamu lakukan untuk Tuhan. Because I love God. He has been so good to me. Dia sudah ubah hidup saya. Dia sudah tarik hidup saya. Dia sudah terlalu baik buat hidup saya. And I'm following Him. Saya ikut Dia. Balik kepada yang basic. Kepada alasan kita mulai ini semua. It's only God. Kalau kita gak hati-hati. Mata fokus kita kepada Tuhan. Kita mulai alihkan kepada yang lain. Entah itu pelayanan kah, entah itu mencoba mengimpresi orang. Lihat nih sekarang pelayanan gue hebat. Lihat nih sekarang gue paling ini, paling serius, paling rajin. No, you don't do it for people. You get serious with God. Fokus kita bukan menjadi, tapi memandang. Aku harus jadi baik, aku harus jadi baik, aku harus jadi baik. Makanya gak bisa-bisa. Tapi kalau kamu fokus memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ambil waktu berdoa. Emang harus ya Kak, Kristen harus doa ya? Gak bisa pelayanan aja gitu, pelayanan enak kan. Gak bisa bagi-bagi sosial gitu kan, bagi-bagi makanan atau apa gitu kan cukup kan. Gak bisa. Kekristenan tanpa doa, kekristenan tanpa hubungan intim dengan Tuhan adalah seperti hidup tanpa nafas. Gak bisa. Itu esensi itu gak bisa dirubah. Hubunganmu dengan Tuhan itu esensi. Orang Kristus mati di kayu salib. Bukan cuma sekedar buat kamu masuk pelayanan. Atau bukan sekedar buat kamu jadi orang baik. Kristus mati di kayu salib untuk merestore hubunganmu dengan Tuhan. Supaya sekarang setiap kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan itu esensi. Kalau enggak kamu akan terjebak dalam siklus keagamaan. Siklus keagamaan itu apa? Datang termotivasi sama pendetanya, seru banget, iya bagus, iya lucu, keren, iya on fire, pulang gue bisa nih, gue mau puasa. Pernah gak sih kalian ibadah, saking on fire nih pendetanya, sampai kamu merasa, gue mau puasa nih, gue mau hidup bener, gue mau hidup kudus. Semua yang situs-situs gak bener gue bakal delete pulang nih. Gue bakal puasa, lu lihat nih besok gue mulai baca Alkitab. Hari ini gue bakal baca Alkitab 40 bahasa. Hari ini gue akan mulai puasa. Besok gue akan mulai puasa 40 hari hanya minum air putih. Pernah gak kayak gitu? Terus besok-besok lu makan nasi padang. Besokannya baru 1 hari. Kenapa ya gue makan nasi padang, gue gak tahu, gue udah gak ada harga diri gitu. Padahal baru kemarin kita on fire. Wah, aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Besokannya udah hilang, padam semuanya. Mau tahu kenapa? Karena pada hari kamu on fire, pada hari kamu terbakar, kamu merasa kamu bisa lakukan semuanya. You can do all things through Christ who strengthens me. Betul gak? Kenapa? You are on fire. Kenapa kamu bisa on fire? Because hatimu sedang memandang kepada Tuhan. Fokus hidupmu sedang terarah kepada Tuhan. Tapi ketika kamu pulang, fokusnya udah lupa lagi. Melenceng lagi. Makanya kamu kehilangan kekuatan yang buat kamu bisa berdiri di situ.
Kamu kehilangan gairah, kamu kehilangan passion yang kamu punya ketika lagi ibadah. Ketika kamu lagi worship. Pernah gak sih kamu lagi worship, terus kamu dapat sebuah buat komitmen. I can do this, I can do this. Pulang hilang lagi komitmennya, kenapa? Because you stop beholding. Kamu berhenti memandang. Kamu berhenti fokus, kamu berhenti mengingat akan perbuatan Allah. Tapi saya doa kok. Doamu apa? Berkati aku, lindungi aku, tolong aku, buat aku. Coba tebak siapa yang senternya. Aku. Doa kalau pusatnya bukan Tuhan, bukan doa. Yesus aja gak pernah doa, aku. Bapa kami di dalam surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kepada kami. It's not about you. Kenapa kita harus serius tentang kekristenan? Kenapa kita harus go deeper dalam kekristenan? Gak bisa main di tempat cetek. Dan bahaya di tempat cetek nih. Kamu main air di tempat cetek, kamu basah gak basah. Sampai ke muka-muka juga ikut basah. Tapi kamu tahu kamu gak di tempat dalam. Kelihatannya dari luar sama dengan mereka yang ada di tempat dalam. Sama-sama basah. Sama-sama kecapean. Tapi yang satu ngalamin keindahan laut, yang satu gak ngalamin apa-apa. This is why kita mesti masuk dalam kedalaman. Karena ini bukan tentang kamu. Masuk dalam kedalaman bukan cuma untuk kamu. Tapi ada generasi yang menunggu kamu bangkit. Ada generasi, gini, kalau kekristenan hanya fokusnya kepada kita dan masa depan kita, kamu akan kehilangan gairah loh. Saya ingat masa-masa ketika saya mulai awal kekristenan saya. Satu hal yang sering saya bawa dalam doa. Dulu kita belum ada kayak gini-gini yang namanya perang, doa gini. Kita masih belum ngerti kayak gini di Bahtera dulu. Tapi satu hal yang ada di hati saya dari dulu. Passion for souls. Tuhan tolong bawa jiwa-jiwa. Aku mau jiwa-jiwa. Dan sampai hari ini itu harus tetap jadi goal kita. Berdoa buat bangsa. Kenapa saya harus masuk dalam kedalaman? Because it's not about me. Hidup saya bukan tentang saya doang. Hidup saya harus jadi roti yang dipecah. Hidup saya buat orang lain. Kenapa saya harus masuk dalam kedalaman kekristenan? Bukan nanti, memang saya yang akan enjoy kedalaman kekristenan. Tapi lebih lagi, adalah generasi yang perlu kamu. Generasi yang perlu pegang kamu. Kenapa saya harus nantikan Tuhan? Kenapa harus saya fokus sama Tuhan? Karena hanya dengan fokus sama Tuhan, kamu bisa menjadi seperti yang Dia mau kamu menjadi. So balik lagi, fokus kita harus kepada Tuhan. Entah kamu hari ini keletihan, kamu kecapean, kamu bosan, itu wajar. Kita ada dalam masa-masa siklus manusia, wajar. Kita akan ngalamin kejenuhan. Kita akan ngalamin kok rasanya gak ada gairah. Disitulah kamu perlu komunitas. Disitulah kamu perlu orang yang bukan cuma elus-elus pantat kamu, tapi tepok pantat kamu juga. Bukan cuma orang yang kasih tahu apa yang baik buat kamu doang. Tapi apa yang baik buat rohani kamu juga. You need that. Ya. Dan saya percaya hari-hari ini yang Tuhan mau panggil kita kembali. Di masa-masa ini. Orang yang mengenal Allahnya, dia akan makin kuat, kata Daniel. Makin kuat lagi. Makin kuat. Ini bukan artinya kita gak akan pernah lelah. Akan lelah. Tapi kita akan kembali lagi fokus ke Tuhan. Kita akan lihat lagi kepada Tuhan. Ketika kamu memandang kepada Tuhan, ketika kamu kembali menantikan Tuhan, kamu kembali mendapatkan kekuatan. That's the beauty of Christianity. It's not about striving, bukan tentang coba lagi, kekuatanmu terbatas. Percayalah, hari ini kalau kamu masih mengandalkan kekuatanmu untuk ngejar Tuhan, terbatas. Kalau kamu masih mengandalkan kekuatanmu untuk dengar suara Tuhan, gak bakal dengar. Karena suara Tuhan gak bisa didengar lewat usaha. Suara Tuhan didengar lewat berserah. Ketika kamu berserah, surrender, then you experience. Surrender and then you will hear. Kamu gak bisa, Tuhan tolong bicara, kalau lu gak bicara gue gak keluar dari pintu ini, gue gak akan keluar. Lu gak akan keluar sampai akhir zaman. Because that's not how you find God. Kamu gak temukan Tuhan dengan cara ngotot. Sebenarnya simple. You find God by surrendering. Tuhan, this is my life, hidup saya. Semua dengan kebobrokan saya, dengan keterbatasan dan semua kesalahan yang saya akan buat. I'm a bomb yang akan explode gitu kan. Cuman God, I'm giving it all to you. I'm surrendering it to you.
When you worship, ketika kamu berdoa, mulai worship. Kenapa saya bilang saya paling suka worship ketika lagi berdoa? Sebab kalau kamu berdoa aku, fokusnya kamu. Makanya ketika berdoa, worship God. Kau sungguh indah tiada taranya. Kita fokus naik ke Tuhan. Tapi gue lagi ada masalah. Tapi dia indah, oke gue akan pandang yang indah. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib. Ketinggian. Tapi ketika kita mulai fokuskan kepada Tuhan, kita kan lupa tentang kita. And that's important. Kita memang dipanggil untuk melupakan diri kita dan mengejar Tuhan. Fokus kepada keindahan dia, fokus kepada kedahsyatan dia, Allah yang dahsyat. Ketika kamu hidup ingat Allah yang dahsyat, maka hidupmu yang sekarang rasanya kok gak nyampe-nyampe. Kamu ingat kamu punya Allah yang dahsyat. Kamu pasti akan sampai. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Betul gak? Kalau kita ngelihat keadaan saya, keadaan kita sekarang, rasanya gak nyampe. Tapi kalau kita mulai fokus kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi apa yang dia janjikan, suddenly you have faith to go on again. Memang kelihatannya gak kemana-mana. Memang kelihatannya gak banyak progres. Tetapi kita gak dipanggil untuk melihat hasil. Kalau kamu terus fokus ke hasil, kamu kecewa. Ya. Fokusmu apa? Tuhan. Balik lagi. Bangun lagi relationship sama Tuhan. Bangun lagi gairah yang menyala kepada Tuhan. Bangun lagi gairah doa kita. Jam doa kita dengan Tuhan tetap penting. Gak bisa digantikan oleh apapun. Gak bisa. Karena hanya dari hubunganmu dengan Tuhan kamu bisa berdampak. Gak bisa. Hanya dari hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Ya, karena ini juga adalah ibadah pertama. Hari ini saya mau ajak kita yuk sama-sama bangkit berdiri. Saya mau ajak kita sama-sama sembah Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama recommit hati kita kepada Tuhan.